Tuhan, malam hari ini kami boleh bersatu hati dan kami berada di rumah kami masing-masing dari berbagai kota, tapi malam ini Engkau kumpulkan kami bersama-sama Tuhan. Hamba-Mu berdoa, Engkau sendiri berbicara, Engkau sendiri Tuhan memberikan kekuatan buat kami. Firman-Mu mengancam kelemahan kami, kuasa-Mu jadi sempurna. Malam hari ini kami tahu Tuhan banyak di antara kami yang sedang mengalami perasaan tidak pas hanya karena keadaan kami. Lewat keadaan ini Engkau bisa dan Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami. Malam hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa lewat firman yang dibagikan sebentar. Tuhan, jemaat boleh dikuatkan, setiap kami boleh mendapatkan kesegaran yang baru. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Oke, selamat malam semuanya. Sepengetahuan saya dari informasi yang diberikan, ini gabungan dari beberapa jemaat Victory di 4 kota, ya. Ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bali, ada yang dari Semarang, dan ada yang dari Surabaya. Mungkin saya lebih familiar dengan yang ada di Surabaya karena saya tinggalnya di Surabaya dan saya sempat berkala diundang oleh Victory di Surabaya, ya. Dan saya lihat kalender tadi, ternyata saya terakhir berbicara di Victory itu tanggal 18 Februari. Jadi tidak lama setelah itu tidak ada lagi ibadah yang offline, yang on-site, tapi beralih ke ibadah online, ya, baik Persekutuan Victory maupun juga gereja-gereja yang ada. Dan ini keadaan yang tidak normal, ya. Dan kita sesungguhnya tidak Tuhan ciptakan untuk hanya bersekutu seperti ini. Jadi saya percaya bahwa ada waktu yang Tuhan izinkan terjadi, tapi ini tidak akan untuk selamanya, ya. Jadi kita perlu bertekun, kita tetap perlu percaya bahwa akan tiba saatnya kita akan bertemu kembali sebagai gereja, sebagai jemaat Tuhan, dan saling menguatkan secara fisikal. Karena itu yang Tuhan mau, ya. Itu desainnya kita. Jadi kita ini tidak didesain untuk beribadah seterusnya via Zoom. Oke, ini bukan desainnya Tuhan. Oke, dan yang pasti nanti kalau kita ada di surga kita nggak perlu Zoom. Oke, kita nggak perlu lagi seperti ini. Dan saya juga percaya bahwa ini adalah waktu di mana Tuhan izinkan gereja Tuhan, jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan mengalami hal seperti ini untuk memurnikan kita, untuk membawa kita kembali kepada fokus, yaitu kepada Tuhan sendiri. Ya, jadi kembali untuk jemaat Victory yang ada di luar kota, di Semarang, di Jakarta, dan di Bali, salam kenal, ya. Saya menggembalakan gereja Every Nation yang ada di Surabaya, ya. Dan senang hari ini saya diundang oleh CLI untuk boleh berbagi kepada saudara. Dan karena via Zoom, saya sengaja tidak share screen, karena kalau share screen saya nggak bisa menatap wajah-wajah saudara. Saya mendorong saudara kalau tidak keberatan, yang hanya ada namanya, karena banyak yang saya nggak kenal, ya, apalagi kita nggak offline, nggak. Jadi kalau boleh saya pengen lihat wajah saudara, gitu ya. Ya, kalau saudara hari ini di rumah mungkin nggak pakai pakaian untuk pergi ke persekutuan doa, nggak apa-apa, it's okay, ya. Tapi kalau boleh
wajahnya semua ada, itu akan membantu saya supaya saya tidak sepertinya sedang bicara dengan komputer gitu ya. Ya, jadi itu akan memudahkan saya untuk bisa share. Terima kasih. Udah banyak ini yang saya bisa lihat wajah-wajahnya. Ya, saudara, hari ini firman Tuhan yang saya berikan judul dari debu kepada tahta, from ashes to the throne. Nah, saudara, semua kita suka tahta, tapi tidak ada satupun dari kita yang suka berada di dalam debu atau di dalam kehancuran. Ya, nah saat ini kita ini sepertinya ya kita mengalami masa-masa yang begitu sulit, ya, dan kita kayak berada di dalam debu. Nah, hari ini yang saya ingin bagikan adalah kisah dari raja itu sudah sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi raja Israel sejak dia remaja. Sudah diurapi bahkan. Sudah sah pengurapan Tuhan, tetapi kenyataan yang ada itu jauh daripada apa yang Tuhan janjikan. Sama dengan keadaan kita hari-hari ini. Banyak orang, ya banyak yang saya dengar jemaat yang mengeluh, yang mengatakan saya pegang janjinya Tuhan, tapi kok kelihatannya janjinya Tuhan itu semakin jauh, ya. Dan kita merasa seperti itu. Tapi saya ingin menunjukkan lewat cerita Daud, ya. Dan saya hari ini ingin menceritakan latar belakang dari ayat-ayat yang nanti kita baca. Daud ini setelah dia menjadi pahlawan di Israel, dia naik daun, disukai oleh banyak orang, ya, dan akhirnya dia jadi menantu raja, ya, kita tahu ceritanya. Kalau diurapi jadi raja, sekarang jadi menantu raja, kelihatannya jalannya ke arah jadi raja itu masuk akal, ya. Pahlawan Israel menantu raja diurapi oleh Nabi Samuel untuk jadi raja. Tetapi apa yang terjadi setelah itu jauh dari ekspektasi atau pengharapannya Daud. Daud tidak disukai oleh papa mertuanya, Raja Saul. Dia mau menantunya sendiri. Menantunya ini setia. Daud setia, harus meninggalkan istana, dikejar-kejar jadi buron. Nah, cerita yang nanti kita akan sama-sama belajar adalah waktu Daud jadi buron di Israel, dikejar-kejar, akhirnya Daud ini capek, ya. Hari-hari ini banyak orang yang capek, padahal kerjanya lebih nggak keras. Dia kemana aja, bahkan sampai dia berada di goa, yang harusnya orang nggak hidup di goa, tetap dikejar. Akhirnya dia dapat ide. Kelihatannya ide ini cukup masuk akal. Idenya adalah dia lari ke Filistin. Nah, di Filistin, Saul nggak mungkin kejar dia di sana, ya kan? Karena Filistin itu musuhnya Israel, ya. Dan di Filistin ini Daud akhirnya mengabdi kepada salah satu raja kota di Filistin, ya. Di Filistin itu satu bangsa tapi banyak raja. Setiap kota ini punya raja. Daud pergi ke salah satu raja kota yang bernama Akis. Dan dia mengabdi. Jadi dia jadi bawahannya Akis, dan kemudian dia perang jadi dia dan 600 orang pasukannya ini jadi tentara bayaran. Kira-kira seperti itu. Dan setelah Saul mendengar bahwa Daud jadi tentara bayaran, dia sudah tidak ngejar. Karena Daud ini ada di Filistin. Nah, kemudian ceritanya adalah satu kali raja-raja Filistin ini mau pergi berperang. Daud tidak tahu mau perang kemana, tapi pada waktu raja-raja ini kumpul, Akis ini ditanya oleh teman-temannya, kamu ini punya bawahan orang Ibrani, orang Israel, sedangkan kita ini mau perang melawan Israel. Nanti orang ini akan berkhianat. Ya. Nah, Daud tidak tahu tentang hal itu. Kemudian setelah pertemuan itu, Akis datang kepada Daud dan mengatakan, sorry, kamu harus pulang. Kamu nggak bisa lagi sembunyi di sini. Karena teman-temanku, raja-raja Filistin ini nggak suka, nggak percaya sama kamu. Ya,
Jadi sekalipun dia dipercaya oleh Akis dan dia membangun reputasi yang baik, dia hebat menolong Akis, tapi dia harus pulang, ya. Dan dia harus pulang ke Ziklag. Ziklag ini kota yang diberikan oleh Raja Filistin, Raja Akis, kepada Daud. Jadi Daud bersama 600 serdadunya dan keluarganya semua tinggalnya itu di Ziklag. Ya. Jadi Daud itu merasa sangat sedih karena dia ke Ziklag tujuannya untuk jemput keluarga untuk kembali ke Israel. Dan dia tahu kalau dia kembali ke Israel, ini akan jadi sasaran empuk buat Saul untuk membunuh dia. Karena Saul tahu. Ya. Jadi kira-kira posisinya itu, keadaan yang sangat buruk. Terjepit, dia harus pulang ke Ziklag. Saya ingin mengajak saudara untuk membaca di 1 Samuel pasal yang ke-30. Beberapa ayat firman Tuhan. Saya mulai membaca dari ayat yang pertama. Dikatakan ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Saya lompat ke ayat yang keempat, dikatakan lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama dengan dia dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Nah, saudara coba bayangkan ya, ini tentara perjalanan 3 hari pulang ke Ziklag. Capek, kecewa, sampai ke Ziklag, ternyata tempat itu sudah rata tanah. Keluarga mereka tidak ada satupun yang ada di Ziklag. 600 orang. Ini laki-laki yang perkasa, saudara ya. Prajuritnya Daud. Tapi sama-sama nangis. Dikatakan nangis Daud dan rakyat. Mereka nangis sampai tidak kuat lagi nangis. Saudara, kalau saudara pernah mengalami kesedihan yang dalam, saudara bisa saking sedihnya nangis sampai air matanya udah tidak keluar lagi. Ya, tapi sedihnya tidak hilang, bukan berarti air matanya sudah tidak keluar, berarti sudah tidak sedih. Saking sedihnya, sudah nggak bisa keluar lagi air matanya. Itu yang dialami oleh Daud. Itu juga dialami oleh 600 tentaranya. Sama-sama kehilangan bukan hanya harta. Istri dan anak-anak mereka itu ditawan, dibawa pergi. Dan mereka tidak tahu apakah ada yang mati, apakah itu akan dibunuh. Mereka tidak tahu. Ya. Yang mereka tahu adalah kotanya hancur dan tidak ada harapan sama sekali. Ya. Dan di ayat yang ke-6 dikatakan, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Perhatikan baik-baik. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini adalah poin penting di dalam kehidupan kita. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Keadaan terjepit. 600 orang yang ngikut Daud. Menyalahkan Daud. Mungkin kita pernah ngalamin situasi itu. Kita menolong orang. Daud ini nolong 600 orang. 600 orang ini dulunya nggak ada harapan. Dilatih, dijadikan tentara, jadi orang-orang yang hebat, sama-sama Daud. Tapi di dalam keadaan sulit, sama-sama sulit, mereka tidak bisa tahan. Ya. Dan pada waktu mereka tidak bisa tahan, mereka nyalahkan Daud, pemimpinnya. Kira-kira mereka akan katakan gini, ini gara-gara kamu. Kalau kita tidak ikut kamu, kita paling tidak di Israel masih punya keluarga. Saat ini, harta kita habis, dan lebih dari itu, keluarga kita juga lenyap.
mereka tidak tahu kalau masih hidup, tapi mereka tidak melihat istri dan anak-anak mereka. Dan karena mereka begitu sedihnya dan harus ada yang disalahkan, maka Daud yang disalahkan. Dan pada waktu Daud sendirian, dan seringkali dalam keadaan kita sendirian, kita merasa teman kita, saudara seiman kita, tidak bisa ngertiin kita, kita sendirian. Nah, saudara, kita sesungguhnya tidak pernah sendirian. Daud ngerti itu. Di dalam kesendiriannya dikatakan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Nah, saudara, kalau saat seringkali dulu, pada waktu sebelum kita masuk masa-masa yang sulit seperti ini, kita stres, kita ngalamin masalah, saudara di rumah, dan mungkin di rumah saudara ngalamin stres. Firman Tuhan adalah, kalau Daud bisa menguatkan dirinya di hadapan Tuhan, itu yang perlu kita lakukan pada waktu kita tidak bisa bergantung kepada iman orang lain. Dan ini waktunya di mana Tuhan mau mengajar anak-anaknya. Nggak ada yang salah dengan saudara seiman. Saudara seiman itu baik, saudara, untuk mendorong, menopang kita. Tetapi kita dididik oleh Tuhan untuk dalam hidup ini bergantung bukan kepada orang lain, bukan kepada imannya Frans, bukan kepada imannya si Eli, tetapi kepada Tuhan. Dan ini yang terjadi di dalam kehidupannya Daud. Dan Daud menguatkan dirinya di hadapan Tuhan. Dan saudara tahu, setelah Daud menjadi kuat di hadapan Tuhan, tiba-tiba dia dapat ide. Ya, dia katakan, mari kita kejar. Saudara, bayangin, kalau ditanya, mau dikejar itu loh, larinya kemana? Daud juga nggak tahu. Ya, 600 orang mengejar. Ya, di ayat yang ke-9, saya ingin membacakan buat saudara pengejarannya Daud. Ya, di ayat yang ke-9, 1-30, lalu pergilah Daud beserta 600 orang bersama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang mau tinggal di belakang berhenti di sana, maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama dengan 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah itu menyeberangi sungai Besor berhenti di sana. 200 orang sudah tidak kuat. 400 orang ini sudah capek, tapi karena harus melakukan pengejaran itu mereka ikut Daud. Oke? Dan ada sesuatu yang menarik. Di ayat yang ke-11 dikatakan begini. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah dia. Kemudian mereka memberi dia minum air, dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia seger kembali. Sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapa engkau dan dari mana engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu tanah Negeb, orang Kreti, dan nah saudara, perhatikan baik-baik. Ada prinsip yang baik di sini. Daud ini udah capek. 400 orangnya juga udah capek. Terus kemudian ketemu 1 orang. Sudah sakit, kelaparan. Nggak ditinggalkan, tapi dikasih makan. Prinsipnya apa, saudara? Seringkali di dalam keadaan sulit, kita mengatakan, saya nggak bisa nolong orang lain. Wong saya sendiri sulit kok nolongin orang lain. Buat apa saya nolong orang lain? Wong orang lain nggak nolong saya, wong saya juga susah. Daud habis semua. Ya, bukan hanya habis, keluarganya juga habis, saudara. Tapi pada waktu ada orang yang perlu ditolong, dia tolong. Ya, jadi prinsip yang kita mau belajar adalah pada waktu keadaan sulit, jangan berhenti untuk jadi berkat. Itu yang dilakukan oleh Raja Daud. Dan karena
dia menjadi berkat buat orang yang dia nggak kenal, orang itu akhirnya membawa dia kepada musuh-musuhnya. Ya, jadi Daud ini dibawa kepada orang Amalek. Singkat cerita, akhirnya Daud menemukan keluarga dan semua harta yang dirampas oleh orang Amalek itu lewat orang yang dia tolong. Dan pada malam hari, tanpa diketahui oleh orang Amalek, Daud dan 400 orangnya ini menyerbu perkemahan orang Amalek dan akhirnya berhasil membawa jarahan, membunuh semua orang Amalek, dan bukan hanya membawa kembali harta yang dicuri atau dirampok oleh orang Amalek, dan juga keluarga mereka, tetapi mereka dapat jarahan yang begitu banyak, begitu limpah. Ya, karena orang Amalek ini punya kebiasaan kalau mereka pergi keluar untuk ngerampokin kota-kota, bukan hanya satu kota. Jadi banyak kota yang dirampok oleh orang Amalek. Jadi orang Amalek ini punya banyak, Daud datang dengan 400 orangnya dan akhirnya dia berhasil untuk membawa jarahan yang luar biasa banyak. Ya. Dan pada waktu Daud kembali ke Ziklag dengan keluarga, dengan harta yang banyak, ya, begitu besar sukacita yang dialami oleh 600 orang ini, tentaranya Daud, ya. Dikatakan oleh firman Tuhan, tidak ada yang hilang dari mereka, ya, nggak ada harta yang hilang, bahkan mereka ketambahan harta yang banyak. Nah, kemudian saudara, pada waktu Daud sampai di Ziklag, di 1 Samuel 30 ayat yang ke-26, 1 Samuel 30 ayat 26 dikatakan, ketika Daud sampai ke Ziklag, dikirimnyalah sebagian dari jarahan itu kepada tua-tua di Yehuda, kepada teman-temannya dengan pesan, inilah pemberian kepadamu dari jarahan yang dirampas dari musuh Allah. Jadi setelah bangsa Israel ini bersama dengan Daud menang, dia balik ke Ziklag. Bayangkan saudara, Daud ini sudah lama keluar dari Israel. Dia ini orang buangan. Pada waktu dia menang perang, ya, terhadap orang Amalek, dia mengirimkan jarahan kepada tua-tua di Israel. Ya. Nah, pada waktu yang sama, ya, tadi saya cerita bagaimana awalnya Daud ini harusnya bersama-sama dengan raja orang Filistin, ikut perang, kemanapun rajanya pergi dia perang. Tanpa dia tahu, sebenarnya peperangan berikutnya itu adalah melawan Raja Saul. Kalau kita tahu, selama ini Daud tidak pernah mau membunuh Raja Saul. Bayangkan kalau dia ikut perang, saudara. Dia harus berhadapan dengan rajanya sendiri. Jadi kadang, saudara, dalam keadaan sulit, Tuhan izinkan sulit, sebenarnya itu proteksi buat kita. Kita tidak tahu bahwa sesungguhnya itu proteksi. Daud tidak tahu. Dan pada waktu itu, Raja Filistin mengalahkan Raja Saul. Dan seluruh tentara Saul, termasuk Saul dan anak-anaknya Saul, mati, dibunuh oleh orang-orang Filistin. Coba saudara bayangkan, kalau Daud ikut perang, maka kemungkinan besar yang akan dikirim terlebih dahulu untuk perang lawan Saul itu Daud. Untuk membuktikan kesetiaannya terhadap orang Filistin. Tetapi karena Daud sudah disuruh pulang, maka Daud tidak lagi perang lawan Saul. Yang dia perangi akhirnya adalah orang Amalek yang merampok dia. Dia menang perang, Raja Saul mati di medan perang. Bangsa Israel berduka, tua-tuanya berduka, dan kemudian Daud tanpa tahu semuanya ini mengirim berkat buat tua-tua Israel. Dan akhirnya
tua-tua bangsa Israel mengetahui Daud masih hidup. Daud ternyata bahkan menang perang. Raja Saul mati. Apa yang dilakukan oleh tua-tua bangsa Israel, saudara? Tua-tua bangsa Israel mengangkat Daud menjadi raja di Israel. Saudara, dari peristiwa Ziklag sampai Daud jadi raja di Hebron, itu cuma 2 minggu. Kalau kita hanya lihat Ziklag, kita akan katakan bahwa itu adalah momen yang paling buruk dalam kehidupan Daud. Dan tidak ada orang yang suka di Ziklag. Tidak ada orang yang suka keadaan yang terjepit. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan sengaja membawa Daud ke Ziklag. Dan Ziklag dihancurkan supaya Daud bisa menang perang. Dan akhirnya berkesempatan jadi raja. Kadang kita punya rencana, dan rencana kita ini kelihatannya bagus. Rencananya Daud untuk berada di Filistin itu kelihatannya berhikmat. Tapi hikmat manusia ini terbatas, saudara. Hikmat saudara, hikmat saya ini terbatas. Kita merancangkan segala sesuatu, dan kita pikir nanti ya saya pengen 2021 pergi ke mana, saya sudah ngumpulkan uang, segala macam. Nanti anak saya akan kuliah begini. Tiba-tiba COVID-19. Rencananya berantakan, saudara. Ada yang mau beli rumah, enggak jadi. Ada yang mau nguliahkan anak, enggak jadi. Kita punya gambaran cuma sebagian. Tapi Tuhan yang tahu itu merancangkan begitu baik sampai akhirnya Daud bisa menjadi raja di Israel. Saudara, saya tidak tahu keadaan saudara hari ini. Keadaan saudara mungkin buruk. Mungkin saudara mengatakan saya cocok. Keadaannya kayak Daud di Ziklag. Saudara perlu menguatkan diri saudara sendiri di hadapan Tuhan. Pada waktu saudara menguatkan diri saudara di dalam Tuhan, Tuhan bisa pimpin saudara ke jalan yang sepertinya tidak menentu. Tapi akhir daripada perjalanan saudara adalah Tuhan mengangkat saudara kepada kemuliaan. Dan hari ini itu yang menjadi doa saya dan doa yang saya ingin kita sama-sama naikkan ke hadapan Tuhan. COVID-19 menghentikan rencana banyak orang, rencana manusia, rencana bahkan satu negara besar, itu berhenti, berubah total. Tetapi COVID-19 tidak bisa menghentikan rencana Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. COVID-19 Tuhan pakai untuk menjadi bagian di mana Tuhan menyatakan rencananya di dalam kehidupan kita. Mari malam hari ini kita akan mengakhiri dengan berdoa dan minta Tuhan keberanian untuk percaya. Sama seperti Daud yang mengatakan bahwa dia menguatkan dirinya di hadapan Tuhan. Boleh kita satukan hati, kita akan berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa saat ini untuk setiap jemaat yang mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, mungkin mereka sangat terjepit sama seperti Daud. Mereka pedih hatinya sama seperti Daud dan orang-orang yang bersama-sama dengan Daud. Tetapi hari ini kami mengambil ketetapan untuk menguatkan kepercayaan kami hanya kepada Engkau. Kami tahu Tuhan, COVID-19 menghentikan rencana manusia, menghentikan banyak perkara, tapi COVID-19 tidak pernah menghentikan rencana-Mu dalam hidup kami. Saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar setiap jemaat-Mu yang mengalami masa-masa
tekanan. Tuhan, ini adalah saat di mana Engkau memberikan kekuatan tuntun Engkau, Tuhan, ke jalan yang benar. Engkau gembala yang baik, Tuhan. Engkau menuntun kami ke jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Dan kami percaya, Tuhan, sekalipun kami belum melihat titik terang dari keadaan ini, Engkau setia. Terima kasih Tuhan untuk jemaat Victory yang saat ini ada di 4 kota. Tuhan, sekalipun kami di tengah pandemi COVID-19, rencana-Mu tetap bekerja. Engkau turut bekerja di dalam setiap perkara hanya untuk mendatangkan kebaikan buat kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami. Haleluya. Amin.